Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut pada perhitungan berikutnya. Kita ngontrol apakah ini untuk yang di daerah tumpuan, rasio tulangan ini. Rasio tulangan itu syarat idealnya itu rho yang terjadi, rasio tulangan yang terjadi itu harus lebih besar dari rho min. Ya, nah, nanti itu idealnya kurang dari rho max. Nah, ini kita kontrol W ini, W-nya tadi hasilnya 0,024 kali F aksen C dibagi FY, sehingga hasilnya adalah 0,002. Nah, di sini ternyata lebih kecil dari rho min. Nah, ini sebenarnya tidak memenuhi syarat, tapi kalau ini dirubah nanti yang di lapangannya malah tidak memenuhi, sehingga ini tidak apa-apa, hanya untuk tumpuannya saja yang nggak memenuhi, tapi yang lapangannya sudah memenuhi, yaitu lebih besar dari rho min, lebih kecil dari rho max. Nah, ini kan satu balok ini. Yang bisa jadi yang lapangannya yang nggak boleh itu yang momen dari tumpuan dan lapangannya itu mana yang paling besar. Ketika momen tumpuannya yang paling besar, tetapi di sininya tetap rho min itu yang dimensinya terlalu kebesaran, sehingga perlu dirubah dulu sehingga bisa diinikan. Kemudian ini karena satunya sudah memenuhi, ini tidak memenuhi, tidak masalah ini. Kemudian kita lanjut dengan perhitungan tulangannya. Ini AS berarti dia tulangan atasnya, karena ini tulangan tumpuan atasnya, kalikan ini hasilnya 0,0058. ini diambil rho min ini, karena rho yang terjadi ini lebih kecil dari rho min, maka yang diambil adalah rho minnya ini, ya, rho minnya. Kalau nanti rho yang terjadi lebih besar dari rho min, maka yang dipakai yang rho yang terjadi, jangan rho min, karena kebetulan di sini adalah rho yang terjadi itu lebih kecil dari rho min, maka dipakailah rho min, sehingga 0,0058 ini rho min dikali B kali D. Nah, ini sehingga hasilnya adalah 218 mm persegi. Kemudian, nah, seperti yang saya bahas sebelumnya, ini walaupun tidak menggunakan koefisien itu, jika langsung 0,2 tidak apa-apa, kalikan luas tariknya sehingga 44. Nah, ini tulangan atasnya adalah berdasarkan yang 218. Ini ternyata hasilnya 253 mm persegi, sehingga lebih besar dari 218. Ini tulangan atasnya. Tulangan bawahnya itu ini. Nah, tulangan bawahnya karena dia momen negatif, sehingga momen negatif itu serat atasnya tertarik, serat bawahnya tertekan, hingga hasilnya ini disamakan. Walaupun ini butuhnya yang luas yang dibutuhkan itu sebenarnya kecil, kita harus menggunakan yang lebih besar. Kemudian ini syaratnya 2 ini, sebenarnya ini syarat minimalnya balok itu tulangannya adalah 2. Terus ini kenapa kok 13? Karena untuk memudahkan dalam waktu pelaksanaannya, sehingga kita ambil yang sama tulangannya, sehingga hasilnya adalah 2 tulangan atasnya, tulangan bawahnya juga 2. Kemudian kita kontrol terhadap D-nya ini. Tadi kita kontrol terhadap terhadap M-nya. Nah, dari terhadap M-nya itu kita dapat tulangnya. Kemudian kita kontrol gesernya. VU-nya adalah 1568. Ini VU ini terbesar adalah reaksi, ya, kilogram. B-nya adalah 150 mm, D-nya 250 mm. Kemudian P yang diambil adalah 0,6. Nah, ini bedanya 0,6 sama 0,7. 0,6-nya itu adalah untuk supaya misalkan kita ngecor terus bekastingnya dibuka, ternyata tulangannya itu kelihatan. Nah, ketika kita menggunakan P 0,6 itu tidak ada masalah ini. Tetapi kalau kalian mengambil 0,7 terus ternyata nanti setelah bekasting dibuka terus tulangannya kelihatan, maka ini berbahaya ini, ya. Makanya jangan terlalu berani waktu merancang digeser ini. Kita ngambil aja yang 0,6 supaya aman-aman saja. Nah, ini VU ini harus ditahan oleh VC. Nah, yaitu kemampuan dari betonnya ini. Jadi kalau D itu pertama kali itu ditahan oleh
betonnya ini VC, ini V nya ini simbol dari geser, terus C nya ini adalah konkret, 1/6 akar F aksen C kali B kali D. Nah ini kita perhatikan satuannya ini 1/6. Nah ini F aksen C nya ini harus MPa satuannya, terus B nya milimeter, terus D nya milimeter, maka di sini dikalikan 10 pangkat min 1 supaya nanti keluarnya adalah kilogram. Ya, ini 1/6 akar 20 kali 150 kali 250 kali 10 pangkat min 1. Ini karena akibat dari penyesuaian satuan, ini MPa, ini milimeter, ini milimeter, sehingga nanti keluarnya adalah kilogram. Kemudian kita cek apakah geser yang muncul ini Vn sama dengan 1568 dibagi ini, sehingga sini arsinya ini, sehingga ternyata reaksinya itu atau Vn nya itu lebih kecil dari Vc nya, sehingga logikanya apa, semua geser itu ditahan oleh betonnya ini. Tapi bukan berarti setelah semua bisa ditahan oleh betonnya terus lantas tidak ada sengkang, karena balok itu pasti ada sengkang. Nah, kondisi ini itu pada saat kita menghitung plat. Pada hitung plat memang kondisinya harus seperti ini. VC ini selalu lebih besar dari Vn-nya. Sehingga karena di plat itu tidak boleh ada sengkang. Makanya semua geser itu ditahan oleh betonnya. Nah, kalau di balok walaupun ini semua ditahan oleh betonnya tapi tetap menggunakan sengkang praktis. Ya, sehingga geser ini kalau dia tidak mampu ditahan oleh betonnya, maka sisanya itu bisa ditahan oleh sengkangnya. Karena kebetulan ini adalah Vn-nya lebih kecil dari Vc, sehingga apa? Semua geser ditahan oleh beton. Tapi sengkangnya itu merupakan sengkang praktis. Sengkang praktis adalah apa? Diameter 6, jarak 20 cm atau 200 mili. Nah, ini maksimum ini. Jarak sengkang itu tidak boleh lebih dari 20 cm atau 200 mm, itu tidak boleh. Yang boleh itu di bawahnya, kalau di atasnya tidak boleh, atau paling enggak sama dengan di sini. Nah, ini adalah untuk mengontrol balok 1AB dari sisi momen sudah, dari sisi geser sudah. Terus N nya saya ingatkan kembali, kan ini kan kita ketika menghitung selalu lengkap, yaitu M, D, N. Nah, N nya itu hanya berpengaruh pada apa? Ketika dia N ada, maka baloknya termasuk balok kolom. Kalau N nya tidak ada, maka termasuk balok lentur, sehingga tidak menambah jumlah momennya, jumlah tulangannya dan lain sebagainya. Karena N itu hanya kalau dia balok kolom, maka momen MU yang didapat itu dimaksimalkan atau dibesarkan dulu sebelum kita ambil desainnya. Jadi sehingga kita waktu menghitung di sininya tulang-tulangannya ini menjadi lebih besar nantinya ketika momennya dibesarin. Nah, kita lanjut dengan untuk balok 2AB. Nah, balok 2AB ini kita hitung untuk lapangannya itu berarti momennya positif. Ini momen positif itu apa? Momen yang serat bawahnya tertarik, serat atasnya tertekan. Ini jangan sampai lupa. Kalau kalian antara lapangan dan tumpuan lupa, apalin salah satu aja. Misalkan lapangannya itu bawahnya selalu tarik, atasnya selalu tekan. Oke. Nah, kemudian yang tumpuannya kebalikannya. Nah, ini MU ini. Nah, ini MU yang ini itu kalau N-nya ada itu tidak boleh langsung dipakai ini. MU ini harus dibesarin dulu sebesar 1,2. Tapi kalau dia N-nya tidak ada, maka ini langsung dipakai untuk desain. Sehingga ini penyesuaian satuan. Kilogram meter dijadikan kilonewton meter dibagi 100, 20,23 kilonewton. Kemudian lebarnya 150 mm. Terus D-nya H dikurangi 50, ini penutup betonnya sama dengan 2. Jadi sama dengan waktu di balok 1AB. Pi-nya diambil 0,8 karena
karena dia akibat lentur. Kemudian ini sehingga kita cek lagi, karena tadi sama dengan cara yang sama, waktu di balok 1AB kita kontrol lagi ini, cari B1, B2 dan B3, sehingga di antara B1, B2 dan B3 itu nanti pilih yang paling kecil B-nya, sehingga kita bisa menghitungnya. Contoh ini B1 1/4 dari L nya 300, maka 1/4 750 mm. Kemudian B2 nya ini, B2 nya BW ditambah 16 HF sama dengan ini 150 ditambah 16 kali 120, ini tinggi platnya, sehingga sama dengan 2070. Kemudian BE sama dengan L1 2650 mm. Nah ini ternyata apa, balok 2AB ini ternyata balok tengah, kemudian balok 1AB itu pinggir, sehingga rumusnya di sini ada beda dikit ya. Ini ada beda dikit, tapi ya prinsipnya ini balok 2AB ini adalah balok tengah. Sehingga dengan begitu kita B1 nya 750, B2 nya 2070, B3 nya 2650, sehingga dari tiga ini pilih di yang paling kecil. Nanti kita cek, kalau yang paling kecil saja sudah aman, maka yang besar pun pasti lebih aman. Kita asumsi ini tinggi bloknya ini adalah setinggi HF sama dengan 120 mm. Ini prediksi, sehingga MR1 nya sama dengan ini 0,8 kali 0,85 kali 20 kali 750 kali 120. Masih ingat ini 0,8, ini 0,85 F aksen C, ini B-nya diambil yang paling kecil, kemudian ini adalah tingginya, tinggi bloknya ini 120, sehingga hasilnya adalah ini. Nah, setelah kita hitung 23.256 kg meter, sehingga lebih besar dari MU. Nah, nanti kalau misalkan ini lebih kecil dari MU, maka di sini baloknya bisa balok T ini. Nah, ngitungnya adalah beda, tapi kebanyakan adalah balok T persegi alias persegi ini. Kemudian untuk MR2 nya kita kontrol lagi. Nah, ini sama dengan cara ini, nanti hasilnya adalah lebih besar dari MU lagi, 250 dikurangi setengah ini dan kali 10 pangkat min 4, sehingga hasilnya nanti berapa momennya nanti bisa dipakai untuk untuk kalau lebih besar itu termasuk balok T persegi atau balok prismatik atau balok persegi, sehingga nanti hasil hitungannya adalah balok persegi. Tetapi kalau misalkan ini momen yang MR1 nya itu nanti lebih kecil dari MU nya, maka otomatis ini MU. Makanya ini ketika kita menggunakan yang kecil aja sudah aman, maka pasti ini kalau yang tambah besar pun tambah aman. Artinya kalau ini 750 diganti yang besar, nah ini kan otomatis ini tambah besar ini hasilnya ini. Kalau tambah besar berarti kan benar ini. Supaya makanya ini kalau paling kecil saja dia sudah masuk kategori balok T persegi, maka apalagi yang besar. Sehingga kalau kita masukkan di sini angka 750 ini diganti lebih besar lagi, maka menjadi lebih besar ini. Yang paling kecil saja ini sudah lebih besar dari MU nya, sehingga kategori balok T persegi ini menjadi tetap balok T persegi. Makanya di sini diambillah yang paling minim, supaya gimana hasilnya. Kalau tetap lebih besar dari MU ya otomatis ini balok T nya. Nah, kemudian MR2 nya juga sama, hasilnya adalah lebih besar dari MU nya, sehingga termasuk sini balok yang kita hitung, balok 2AB ini adalah balok persegi atau balok prismatik. Jadi ini ya. Jadi kenapa di sini diambil yang paling kecil tadi ya? Karena ini kalau paling kecil saja ini sudah lebih besar nilainya dibanding dengan MU, apalagi kalau yang lebih besar, sehingga tambah besar lagi, sehingga aman ini, sehingga supaya lebih aman. Karena yang kecil saja sudah aman, maka yang apalagi yang besar menjadi lebih aman. Saya kira gitu.
Sampai ketemu dengan materi di video berikutnya.